Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fajra dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 1805398. Di video kali ini Dina akan membahas materi pertemuan keempat, yaitu administrasi peserta didik. Administrasi adalah proses pengelolaan secara serius terkait dengan berbagai sumber daya yang ada di setiap lembaga yang dikenal dengan 7M+1I untuk mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien. Adapun unsur yang terdiri dari 7M+1I ini yaitu 1. Manusia atau man, yang berperan sebagai manpower dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau anggota, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kualitas perusahaan atau sebuah organisasi tersebut. Yang kedua yaitu material, yang digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga yaitu mesin, yang merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya perusahaan atau sebuah organisasi. Yang keempat, metode, pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pemborosan. Yang kelima, money atau modal. Money atau modal ini juga terdiri dari dua, yaitu modal tetap dan modal kerja. Modal tetap ini terdiri dari tanah, gedung atau bangunan, serta alat-alat. Modal kerja terdiri dari kas dan piutang. Yang keenam yaitu market, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Yang ketujuh, minutes, adalah waktu yang dibutuhkan untuk terselesainya kegiatan. Yang ke-8 yaitu information, adalah informasi, data atau berita yang harus sampai. Jadi itulah pengertian dari administrasi. Selanjutnya yaitu peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi dapat kita simpulkan, administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik. Itu bukanlah dari bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang luas agar tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu proses administrasi peserta didik. Ada beberapa proses, diantaranya yaitu 1. Perencanaan dan penerimaan peserta didik. Yang kedua, orientasi peserta didik. Yang ketiga, bimbingan dan konseling. Yang keempat, pengaturan disiplin dan tata tertib. Yang kelima, pengelompokan peserta didik dan tata tertib menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Yang keenam, pengelolaan kelas. Yang ketujuh, pencatatan data peserta didik dan instrumen-instrumen yang digunakan. Yang ke-8, kenaikan kelas dan EPTA. Langkah-langkah dalam proses penerimaan terkait perencanaan peserta didik diantaranya 1. Menganalisis kebutuhan. Ada analisis yang rasional yang ditetapkan oleh pihak lembaga satuan pendidikan. Yang kedua, proses recruitment, proses untuk mencari calon-calon peserta didik baru yang mampu menjadi peserta didik dengan standar yang telah ditetapkan lembaga yang membuka peluang. Adapun tujuan khusus recruitment antara lain yaitu untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik, untuk memperoleh keadilan, dan meningkatkan mutu layanan. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Diberlakukannya penerimaan peserta didik secara online. Ada beberapa tahapan dalam proses rekrutmen, diantaranya yaitu 1. Pembentukan tim. 2. Penyusunan prosedur dan berbagai persyaratan. 3. Pengumuman atau sosialisasi. Yang keempat, proses penerimaan berkas. Yang kelima, verifikasi berkas. Yang keenam, rapat penentuan peserta didik. Selanjutnya itu layanan dalam membina peserta didik. Ada beberapa diantaranya yaitu 1. Layanan bimbingan dan konseling. Ingin mencari tahu arah minat, bakat, dan segala macam serta terkait kepada akademik. Yang kedua, layanan perpustakaan. Yang ketiga, layanan kantin. Tingkat kesehatan, jaminan kebersihan, dan ada standar yang harus dipenuhi oleh mereka yang ingin masuk dalam layanan kantin. Dan yang keempat yaitu layanan kesehatan atau UKS. Sekian materi yang dapat Dina sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.